Inggris berhasil mengalahkan Iran dengan skor 6-2. Gol Inggris dicetak oleh Bellingham di menit 35, Saka menit 43, Sterling di menit 45 plus perpanjang waktu. Nah, di babak kedua ditambah lagi Inggris 3 gol lewat Saka menit 62, Rashford menit 71, Jack Grealish di menit 90. Sedangkan 2 gol dari Iran dicetak oleh Taremi di menit 65 dan menit 90 plus perpanjang waktu lewat titik putih penalti. Oke, selain kita membahas pertandingan Inggris menghadapi Iran, kita akan juga membahas pertandingan Belanda menghadapi Senegal dengan skor akhir kemenangan Belanda 0-2. Oke, kita bahas dulu pertandingan Inggris menghadapi Iran. Jadi pada saat kedua negara masuk ke dalam lapangan, kemudian ada sesi untuk menyanyikan lagu kebangsaan di kedua negara, teman-teman. Oke, pada saat lagu kebangsaan Iran diputar, bisa teman-teman saksikan atau nonton ulang pertandingannya. Ya, di situ pemain-pemain Iran tidak menyanyikan lagu kebangsaan Iran. Nah, mengapa? Ini merupakan salah satu bentuk keprotesan terhadap apa yang terjadi di negara Iran, baik itu dari sisi sosiopolitik ataupun geopolitik, yang mempengaruhi banget support system dari negara Iran kepada tim sepak bolanya. Dan itu sempat juga kan beberapa statement dikeluarkan oleh pemain-pemain Iran untuk menanggapi bagaimana situasi yang ada di negara Iran atas pertanyaan dari berbagai macam wartawan, teman-teman. Nah, faktor-faktor non-teknis tersebut merupakan salah satu faktor tentu ya untuk memperkuat, untuk meningkatkan suatu prestasi cabang olahraga, teman-teman. Nah, di momen ini tim sepak bola Iran atas situasi yang ada di Iran mempengaruhi banget. Walaupun memang dari sisi segala level, teman-teman, beda memang kualitas antara Inggris dan Iran. Tapi di pertandingan tersebut faktor-faktor non-teknis sangat membantu meningkatkan moral, meningkatkan daya juang dari suatu pemain, khususnya di pertandingan ini Iran. Oke, kita masuk langsung dari sisi teknis, teman-teman. Semoga apa yang terjadi di Iran cepat selesai. Nah, di atas kertas Inggris gunakan pola 4-2-3-1. Cukup menarik. Biasanya cenderung pakai 3 back, tapi sekarang pakai 4 back. Nah, ini mungkin pada saat fase grup pakai 4 back, ataupun mungkin bisa saja berubah ke depannya. Tergantung situasi apa yang akan dihadapi. Karena situasi sekarang banyak pelatih yang adaptif, teman-teman. Melihat bagaimana karakter lawan untuk menentukan pola ataupun strategi yang mereka gunakan. Salah satu pelatih lain yang adaptif secara terang-terangan ia sebutkan yaitu Xavi Hernandez, yang dimana ia melihat lawan baru menentukan pola, ya teman-teman. Nah, sedangkan Iran menggunakan pola 5-4-1 ya, bertahan. Nah, kalau kita bicara dari sisi di atas lapangan, teman-teman, Inggris sangat-sangat mendominasi. Kenapa? Karena pemain-pemain Iran lebih bermain menunggu. Otomatis bola akan lebih banyak berada di sisi pemain Inggris. Ketika pemain-pemain Inggris kita lihat banyak menguasai bola, itu akan banyak kita lihat bagaimana keinginan mereka untuk bisa mengalahkan Iran. Nah, salah satu keinginan mereka apa itu? Permainan overload. Kalau teman-teman bisa saksikan, baik itu di sektor kiri ataupun sektor kanan, 3 versus 1, 3 versus 2. Kejadian gol pertama dari situasi overload, beban yang banyak di area-area tertentu, teman-teman, yang ditempati oleh pemain-pemain Inggris. Dan di situ pemain-pemain Iran kesulitan untuk bisa menghentikan permainan overload. Karena ketika unggul jumlah 3 versus 1, 2 versus 1, permainan kombinasi, permainan positional play akan mudah dilakukan. Nah, secara individu pemain Iran kita ketahui kualitasnya jauh banget. Plus yang kita sampaikan tadi, faktor non-teknis pun mempengaruhi Iran ini untuk mengikuti Piala Dunia di 2022. Di sisi lain, teman-teman, memang di pertandingan Inggris menghadapi Iran, ya kita fair-fairan aja ya, memang Inggris bisa menang dengan skor telak. Tapi ini bukan ujian sesungguhnya bagi Inggris. Dan Iran pun lebih bermain bertahan, itu yang membuat tekanan-tekanan, ujian-ujian kepada Inggris pun nggak begitu luar biasa. Nah, bayangkan
menghadapi tim sekelas Iran yang di pertandingan ini bermain lebih menunggu, nggak asik lah kalau kita bicara untuk menonton bola teman-teman. Walaupun mungkin teman-teman yang pecinta sepak bola tetap menghargai suatu negara yang memiliki prinsip untuk bermain bertahan. Nah, tapi terlalu banyak dominasi Inggris sehingga Iran tidak terlalu memberikan gempuran kepada Inggris. Ya, memang harus ditunjukkan Inggris di laga selanjutnya terkhusus menghadapi tim-tim berat. Kalau kita lihat data teman-teman, kerap menghadapi tim-tim nantinya selevel, kesulitan mereka untuk mengeluarkan kreativitasnya seperti menghadapi tim-tim yang inferior teman-teman. Hal ini harus dibuktikan oleh Southgate dan kawan-kawan pada saat menghadapi laga-laga selanjutnya. Nah, ketika Inggris sudah unggul, pemain-pemain Iran pun dari sisi untuk bertahannya pun semakin renggang teman-teman. Salah satunya permainan sirkulasi bola yang cepat. Kalau Inggris lakukan itu pemain Iran kesulitan. Kemudian kedua, transisi dari defense ke menyerang pemain-pemain Inggris 5-4-1 dari pemain-pemain Iran pun udah nggak terorganisasi, terstruktur dengan bagus lagi. Walaupun mereka menerapkan low block, mudah banget tertarik. Kemudian selanjutnya jarak antar lini 5 back pemain Iran, 4 gelandang Iran. Nah, di situ banyak banget pemain-pemain Inggris teman-teman yang beredar di antar lini. Nah, salah satunya tadi kan untuk memanfaatkan overload tadi teman-teman. Kemudian kalau kita bicara per individu, mulai dari belakang Maguire oke, di pertandingan ini dengan ia sering memberikan bola di antar lini tadi. Itu bagus banget. Kemudian Bellingham di pertandingan ini oke, walaupun menurut aku ya terlalu sering banget Rice menjadi poros untuk menjembatani antara lini belakang, lini tengah ke lini depan. Kita lihatlah ke depannya pada saat Bellingham terlalu sering ke depan, Rice yang situasinya sering menjembatani nggak begitu banyak supportnya. Tapi aku ngerti karena menghadapi Iran yang lebih bermain bertahan, Bellingham lebih ditekankan untuk maju ke depan untuk memanfaatkan second ball ataupun memanfaatkan bola-bola crossing seperti situasi gol pertama teman-teman. Sterling, Mason Mount, kemudian Saka, Kane itu pergerakannya luar biasa. Kane ini sebagai hybrid striker ataupun hybrid winger istilah teman-temannya. Dan itu beberapa kali bertukaran posisi antara Kane, Sterling, Mount, Saka, dan itu menarik attraction pemain-pemain Iran sehingga mereka keluar dari posisi defense mereka. Oke, kita masuk ke pertandingan Senegal menghadapi Belanda. Skor akhir 0-2. Garpo cetak gol di menit 84, Klaassen di menit 90 plus perpanjangan waktu. Nah, kalau kita lihat strategi dari Belanda, mereka gunakan pola 3-4-1-2, Senegal 4-2-3-1. Nah, di sini memang pertandingan ini seru. Senegal mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Belanda juga mengambil inisiatif untuk menciptakan peluang teman-teman. Beda pada saat pertandingan Qatar menghadapi Ekuador, pada saat Inggris menghadapi Iran. Ini memang benar-benar dari sisi permainan sepak bola enak untuk ditonton. Nah, yang pertama kita bahas Belanda. Belanda pada saat membangun serangan, ya mereka sedikit mengalami kesulitan. Kenapa teman-teman? Pertama, terlalu bergantung ke Frenkie de Jong. Yang kedua, tandem dari Frenkie de Jong di tengah, Bergwijn teman-teman, itu terlalu bermain ke dalam. Sehingga pada saat Frenkie de Jong melakukan micro scanning untuk melihat rekan-rekan sekitarnya, terlalu lama bola tersebut di daerah pemain Belanda. Kenapa? Karena Bergwijn terlalu ke dalam dan posisi Bergwijn pun di cover shadow, ditutup jalur passingnya. Oleh karena itu diarahkan ke sayap kiri, ke sayap kanan, dan press di sektor kanan pun nggak begitu memberikan sesuatu yang luar biasa karena nggak ada winger murni. Nah, Gakpo, pemain-pemain depan dari Belanda pun, Bergwijn, kemudian Vincent Janssen teman-teman, itu pun nggak bisa memberikan situasi yang luar biasa karena dari belakang itu udah mengalami problem, masalah untuk membangun serangan bagaimana untuk bisa mengalahkan Senegal. Dan itu tetap terus diadaptasi oleh Louis van Gaal sampai akhir babak kedua selesai. Dan memang beberapa kali pergantian dilakukan dan akhirnya ketika Memphis Depay dimasukkan itu lebih menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari pergerakan-pergerakan kreatifnya ketimbang nggak ada Memphis Depay. Kenapa? Karena kalau kita lihat pemain-pemain Belanda pun dari sisi individu teman-teman nggak begitu luar biasa, nggak begitu full skill. Jadi permainan kolektivitas mereka andalkan. Nah, salah satu dimasukkan Depay untuk memecah situasi defense dari pemain-pemain Senegal. Nah, gol kedua bisa kita lihat pergerakan dari Memphis Depay membantu banget Klaassen untuk bisa menciptakan gol dari memanfaatkan bola rebound tendangan Memphis Depay. Kemudian kalau Senegal di awal-awal 10-15 menit memang mereka mengambil inisiatif untuk melakukan serangan teman-teman. Nah,
Tapi untuk Senegal pun kita fair-fairan aja. Mereka sulit untuk melakukan build up serangan. Karena posisi pemain bawah teman-teman itu berhasil dimatikan pada saat membangun serangan. Ditutup jalur passingnya ataupun 1 lawan 1. Nah kemudian pada saat mereka dimatikan dari sesi build up, mereka lakukan long ball. Pragmatis. Depan ke depan itu pun nggak berhasil. Atau memanfaatkan sektor sayap kiri, sayap kanan dengan permainan crossing. Ada di 15 menit awal teman-teman. Ada mereka melakukan 3-5 kali crossing. Sebenarnya itu berpotensi untuk menciptakan peluang, tapi apa? Crossingnya nggak kena bola, crossingnya keluar, crossingnya nggak akurat, dan lain sebagainya. Di depan, Senegal ini memang beberapa kali menciptakan banyak peluang. Dari shot on target pun mereka terlihat lebih baik. Tapi, finishingnya teman-teman, di final third, pemain-pemain Senegal ataupun pemain-pemain Belanda memiliki masalah yang sama di lini depan. Oke, aku mengerti ini pertandingan pertama, baik itu bagi Senegal ataupun Belanda khususnya teman-teman. Dan Louis van Gaal pun yakin aku nggak berani terlalu banyak berspekulasi di laga perdana untuk tetap menggunakan pola 3-4-1-2 daripada menggantikan situasi yang mungkin akan menimbulkan resiko yang lebih. Sedangkan Senegal bermain lebih adaptif. Mereka cair banget formasi mereka teman-teman. Kadang ketika tanpa bola mereka gunakan pola 4-2-3-1, kemudian 4-4-2, 4-1-4-1 untuk mengantisipasi pergerakan Gakpo yang berdiri di antar lini tengah dan lini belakang dari pemain-pemain Senegal. Dan hal tersebut akhirnya berujung juga kebobolan teman-teman dengan pergerakan dari Frenkie de Jong yang memberikan bola ke Gakpo, yang dimana Gakpo datang dari samping melakukan pergerakan, dan disitu sulit terantisipasi oleh pemain-pemain Senegal yang tidak mendeteksi pergerakan Gakpo. Nah, kalau kita bicara dari individu pertandingan ini, Frenkie de Jong pergerakan flip the switch, istilah permainan sepak bola sering banget ia lakukan. Pergerakan untuk menusuk ke dalam buka ruang, tapi Frenkie de Jong ini memiliki masalah di sisi memanfaatkan peluang untuk bisa menciptakan itu menjadi gol. Dan ada salah satu peluang emas untuk bisa bagi Belanda menciptakan gol untuk merubah suasana pertandingan. Tapi itu tidak bisa diciptakan dengan optimal. Nah, terkait peluang-peluang kecil yang ada di satu pertandingan di momen Piala Dunia teman-teman, itu penting banget untuk merubah situasi. Nah, case-nya seperti tadi, Inggris menghadapi Iran. Coba kalau misalnya Inggris tidak mampu ciptakan gol pertama, itu akan mengalami kesulitan pasti Inggris. Nah, sedangkan di sisi Iran, posisi penjaga gawang Ali Reza itu sangat berpengaruh ketika ia cedera. Dan itu menguntungkan bagi Inggris. Dan pelatih Carlos Queiroz, pelatih Iran teman-teman, sampai gini kan kepalanya menyesalkan apa yang terjadi. Oke. Ya, itulah dia ya. Kita lihatlah ke depannya bagaimana Inggris, Belanda kiprahnya di Piala Dunia. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.